Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa binastain ala murni wadin. Wassalatu wassalamu ala sofil anbiya mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qulatilati adikni. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima nikmah. Alhamdulillah la kulli hal alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Sob, indah kan pemandangannya. Jadi ini dengan ayah mertua dan ibu mertua ya. Dan istri kita berbahagia terus sob. Belajar untuk membahagiakan diri kita sendiri. Oke sob, saya mau ini. Kebanyakan orang bingung ya ketika mau menyelesaikan masalah riba, hutang segala macam, terlilit masalah hutang. Sebenarnya ada jawaban yang luar biasa, gampang dan mudah solusinya gitu. Ini saya nggak kaleng-kaleng karena saya langsung ngambil jawaban ini dekat sekali dan kita biasanya sering lakukan itu gitu. Apa sih jawaban yang paling mudah itu sob? Sebenarnya ketika kita mau sholat kan ada panggilan dari Allah gitu. Nah yang manggil kan Allah. Hayyalah sholat. Kita jawab ya. Ayo kita sholat. Alhamdulillah wala quwata illa billah. Jadi tiada daya dan upaya kecuali Allah gitu. Kita mau ibadah dipanggil sholat harus daya upayanya karena Allah gitu. Masih kuat Pak? Terus ada satu lagi, hayal falah kan, mari menuju kemenangan. Nah, kita diajak untuk menjadi kemenangan. Tapi jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi hanya kepada Allah kita serahkan semua kekuatannya gitu. Jadi kita mau ibadah pun kita minta kekuatan dari Allah karena Allah. Kalau kita jangan sombong sob, ibadah dipikir dengan kekuatan kita, enggak sob. Ibadah itu karena Allah gitu. Coba kita dikasih sakit kan susah kita ibadah gitu. Kalau kita tidak digerakkan oleh Allah tidak bisa. Jadi intinya menyelesaikan masalah hutang, masalah apapun, ya itu mudah sekali sebenarnya. Kembali kepada Allah. Jadi jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Hanya kepada Engkau. Jadi diserahkan semua kekuatan, ada daya dan upaya kecuali karena Allah. Dan ketika kita mau kemenangan itu tadi jawabannya sama. Marilah menuju kemenangan. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Jadi itu kuncinya itu terus yang kedua, kunci kedua yang paling penting ketika sudah kita serahkan semua pada Allah. Jadi masalah mau ditekan mau gimana kita hanya pada Allah dan tidak ada kekuatan kecuali Allah. Tidak mungkin bank itu bakal melelang aset Anda kecuali Allah mengizinkan gitu. Tidak mungkin dia akan menyita aset Anda kecuali Allah mengizinkan. Tidak mungkin Anda dibuat bangkrut, kehilangan segalanya. Anda udah kehilangan rumah segala macam, Anda bisa bangkrut kecuali izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan Anda tambah lebih kaya bisa sob, mudah sekali. Dan kebanyakan kita berpikirnya ketika kehilangan aset segala macam-macam kita udah pasrah, udah ketakut. Nah itu setan di situ. Ketika setan menjadi itu makhluk menjadi kita ketakuti berarti kita tidak la haula wala quwata illa billah. Tidak karena Allah gitu. Kita takutnya balik Pak. Udah sekilo kayaknya Pak. Ya. Ini sebagai olahraga sob. Kasih sate 1 kilo nih. Udah ada 1 kilo Pak. Udah ada. Jadi senam dulu Pak. Jadi itu, jadi bukan karena Allah gitu. Jadi kita takutnya pada manusia, takut dilelang segala macam, masih udah deg-degan, sholat gak tenang. Jadi sholat aja. Kenapa? Karena itu kunci kemenangannya. Ketika kita diajak sholat, azan, kita harus ke masjid. Makanya, saya pusing, ya, jelas pusing. Sholat subuh aja di rumah, sholat isya di rumah, usahakanlah ke masjid sehari minimal sekali atau 2 kali. Kalau bisa terus-terusan gitu. Jadi itu, kalau Anda seperti itu ya susah gitu. Terus yang paling utama lagi, jadi kita diajak kemenangan ya kita serahkan pada Allah gitu. Jadi tidak ada satupun kondisi ya kodok-kodarnya akan terjadi pada Anda kecuali karena apa? Karena Allah gitu. Terus yang kedua, jangan takut pada siapapun, takutlah pada Allah. Banyak orang takut gitu. Ketika Anda takut, Anda dibuat tidak bahagia gitu. Dibuat stres. Jadi setan Anda adalah DC-nya pinjol, DC-nya bank, DC-nya leasing segala macam-macam. Kita pasrah aja sama Allah. Bukan kita tidak ngelawan, tapi intinya apa? Pasrahkan semua pada Allah. Hukum positif kita bisa kita lakukan perlawanan. Oke. Terus yang paling utama lagi apa coba? Kita harus lillahi ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi serahkan semua yang ada di bumi dan di dunia, di langit dan di bumi itu dan di antara keduanya itu milik Allah gitu. Itu dia sob. Jadi kita kalau kita udah serahkan semua pada Allah segala macam-macam kita pasrahkan semua karena semuanya milik Allah. Tubuh kita pun sekarang ini bukan milik kita, milik Allah. Kalau milik kita kan kita muda terus. Kalau milik Allah kan ya udah kita nggak bisa karena milik Allah kita bisa tua gitu.
Jadi itu. Jadi dunia kita kalau kita mau Anda muda terus nanti Allah akan kasih di mana? Di surga nanti. Sob. Kita tujuan kita surga. Makanya kita, SKD didikin sudah kaya dunia akhirat, kaya di dunia dan akhirat gitu. Terus yang paling utama lagi ketika kita sholat, kita kan iya karena berdua, iya karena stain. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Hanya pada Allah udah. Ihdinas syiratal mustaqim, baru ditunjuk minta petunjuk, bukan kita minta pintar. Bukan ya Allah berikan aku pintar untuk menyelesaikan masalah, nggak mungkin, semua petunjuk aja. Kita tidak punya kekuatan apapun kecuali apa? Petunjuk dari Allah. Ketika Allah mau ridho kita menjadi kaya, kita bebas hutang, insya Allah mudah semua. Jadi kuncinya itu terus harus berbahagia dan harus bersabar sob. Jadi Allah itu senang ketika umatnya sampai dibanggakan ya. Hebatnya seorang muslim adalah ketika kena musibah dia bersabar, ketika kita dapat nikmat dia bersyukur gitu. Itu dia. Kalau setan sebaliknya gitu. Jadi mau dia jadi temannya setan apa tidak, monggo sob yang bisa putuskan sendiri gitu. Jadi intinya semuanya apa? Semuanya mudah. Allah sudah memberikan dengan jawaban dengan apa? Dengan dari mulai sholat. Tidak perlu pakai cara-cara rumit. Masalah teknis itu mudah sob. Gabung di SKD insya Allah mudah gitu. Dan kita saling menguatkan dan kita harus saling memudahkan gitu. Kadang-kadang kita merasa bahwa kepintaran kita milik kita sendiri. Enggak sob, saya sekarang berbagi segoblok-gobloknya aja. Meskipun saya mungkin nggak pintar, nggak hebat, nggak apa-apa, saya bagi aja apa yang saya punya. Ada waktu sedikit kayak gini saya manfaatin, nyenengin mertua saya, ayah mertua dan yang lainnya. Dia senang ditemani olahraga segala macam-macam. Ini lihat indah sob, kapan lagi kita nikmati ini, kapan lagi. Dan kita tiap minggu kita jalan, habis ini kita sarapan, cari apa, cari salad segala macam-macam, nyenengin nongkrong di restoran yang bagus ya, nyenengin loh. Tadi kita ajak dia mau gak ke Bedugul, kita jalan-jalan sewa villa dan yang lainnya. Saya ada villa juga di Pecatu, kapan nanti dia pernah nginep di villa saya di Pecatu. Jadi seperti itu sob. Jadi jangan khawatir, jangan stres, jangan apapun, jangan panik ketika ditekan oleh Bang DC. Pasrahkan semua pada Allah, perbaiki dulu ibadahnya, kita perbanyak tobat sob. Paling utama tadi yang terakhir ini, tobat sob. Kita minta ampunan. Ketika ampunan kita didapatkan, barokah itu akan kebuka pintunya. Kita tidak bakal bisa dapat apapun kalau kita tidak minta ampunan. Jadi percuma Anda nangis termeh-meh kalau Anda hanya menyesalin takdir Anda. Berarti apa? Anda tidak ridho. Ketika kita nangis bukan karena itu, kita nangis karena dosa-dosa kita. Sungguh karena dosa kita, dosa saya banyak sekarang ini. Sob, mohon maaf ya, saya bukan ustadz, bukan siapapun, saya hanya pengusaha. Saya dipanggil kapten aja, makanya saya nggak suka dipanggil ustadz. Bukan nggak suka ya, karena memang saya orang dablek, orang bodoh gitu, banyak kekurangan gitu. Kita tobat aja sob, sekarang ini belajar jadi sebodoh-bodohnya di mata Allah gitu. Saya pasrah. Jadi dengan saya pasrah, saya nikmatin. Bayangin kemarin dari Jakarta nikmatin, semua nikmat, semua dipermudah gitu. Kayak kok gak kerja-kerja ya emang, gak kerja juga alhamdulillah Allah kasih. Tapi memang ada jalannya, tapi seperti itu sob. Nyari apa lagi pak? Ya, rumputnya? Olahraga pak. Olahraga, oh. Lari-lari. Saya pikir mancing gitu. Ya? Saya pikir mancing. Enggak, keliling itu dari sana. Tapi ditutup tadi kan jalannya? Ya? Jalannya ditutup itu? Ya, di blok di sana gerbangnya. Ya gerbangnya terus lewat mana? Hah? Lewat mana? Gerbangnya ditutup satu, yang satunya enggak. Oh iya. Oh ngelompat. Ya, kebanyakan melompat. Saya pakai mobil tuh masuk nggak boleh. Biasanya. Oh nggak boleh pak. Biasanya sana sebelah sana olahraganya. Bagus kan? Kecuali ada acara itu baru dibuka. Oh. Itu kalau ada upacara, apa ada kunjungan presiden gitu. Iya kemarin presiden datang ke sini. Kemarin ya jam 11 apa nanti disterilkan pak? Oh ada presiden lagi? Bukan, katanya menjelang ada apa KTI apa? KTT ini G20 ya. Itu. Iya betul. Monggo pak. Ya. Nggih. Saya duluan pak. Mangga. Itu sob, hebat kan, enak sekali kan, bisa ngobrol dengan orang segala macam-macam, bahagia sob. Dan jadikan diri Anda bahagia. Mulai sekarang ketika Anda panik, Anda mudah dibelokkan, mudah diarahkan, kayak orang nangkep ayam gitu. Mau nggak kayak Anda jadi ayamnya, ditangkap, digerebek-gerebek, panik segala macam, ketangkep mudah gitu. Kita pasrah aja sob sama Allah, serahkan semua. Udah gitu kita tetap ikhtiar gitu. Tujuannya apa? Minta petunjuk dari Allah. 10% untuk waktu untuk menyelesaikan hutang dengan bank, mikirin bank. 20% untuk bahagia kita dan keluarga kita. 20% untuk apa? Untuk ini, untuk nyari rezeki. Sisanya 50% ngapain? Tobat dan kuatkan ibadah itu. Hidup kita setengahnya, anggaplah setengahnya kita pakai untuk itu semua. Sob, demikian dari saya. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.